Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman katsirah minha ni'matus sihah wa waqtul faragh wa fadlan an dzalika ni'matul iman wal islam. Tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi darsinal yawm ar-riyadiyat wa mahma kanatid dirasah abra syabakah arju an takuna hamasatukunna kabirah akhlisna niyatikunna wa nas'alullaha ay yukhziyakunna bi ahsanil jazaa. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kesempatan, dalam segala aktivitas. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, Ustazah mengingatkan kembali agar Antuna mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Ya, cari dulu di kolom materi presensi matematika, kemudian masuk ke link yang ada di sana dan klik nama Antuna hadir. Ya, yang hadir, yang tidak hadir, yang izin maupun yang sakit juga jika ada waktu dan memungkinkan silahkan isi dulu daftar hadirnya. Ya, itu untuk apa? Untuk nilai kehadiran Antuna selama KBM Matematika bersama Ustazah. Nah, sebelum memulai ke materi, Ustazah sampaikan lagi Antuna harus dalam kondisi siap fisik dan psikis, siap otak, dipersiapkan juga buku paketnya, buku tulis dan alat tulisnya, dan pastikan posisi duduk kita siap untuk menerima materi. Ya, materi yang singkat ini semoga dapat bermanfaat untuk Antuna dan Antuna dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian sebelum masuk ke materi hari ini insya Allah yang akan Ustazah bahas adalah tentang pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, pekan lalu Ustazah sudah bahas mengenai pertidaksamaan linear satu variabel dan insya Allah Ustazah mau membahas dulu soal-soal di pekan lalu yang sudah Antuna kumpulkan ke Ustazah dan Ustazah ucapkan syukron jazakumullahu khair kepada Antuna yang telah mengumpulkannya tepat waktu. Alhamdulillah, Ustazah belum sampai melihat siapa yang banyak benarnya, siapa yang banyak salahnya. Yang terpenting yang utama bagi Ustazah adalah Antuna hadir pada pelajaran Ustazah, kemudian Antuna mengerjakan tugas yang Ustazah berikan, berusaha dengan sebaik-baiknya. Setelah itu mengumpulkan tepat pada waktunya. Nah, itu yang Ustazah harapkan. Walaupun untuk nanti benar salah, Ustazah insya Allah akan bahas. Dan itu akan menjadi acuan Antuna dan bisa menilai diri sendiri apakah sudah benar ataupun belum ya. Ini kan latihan harian gitu. Baiklah, sekarang kita lihat ke latihan soal pekan lalu ya. Nomor 1 kita langsung saja itu penyelesaiannya seperti apa. Nah, bisa seperti yang Ustazah sudah sampaikan ya, untuk cara penyelesaian yang ini 12 ditambah 3x kurang dari sama dengan 4x ditambah 8. Boleh, misal yang dihilangkan yang 3x atau yang 4x juga boleh. Misal, jadi kita menghilangkan yang 3x. Jadi, tambah 3x dikurangi 3x. Kurang dari sama dengan, di sini 4x dikurangi 3x ya, ditambah 8. Boleh seperti ini. Jadi hasilnya di sini 12 kurang dari sama dengan x kemudian ditambah 8.
Ya, kalau sudah seperti ini bagaimana? Ini supaya jadi X kita kurangi 8. Misal 12 dikurangi 8 kurang dari sama dengan X tambah 8 dikurangi 8. Ini habis, kemudian diperoleh di sini 12 dikurangi 8 itu 4. 4 kurang dari sama dengan X. Kalau dibalik jadinya seperti apa? Jadi kalau dibalik jadi X. Lihat posisinya ya, lebih besar atau sama dengan 4. Nah, bisa seperti ini. Jadi kalau digambarkan pada garis bilangan, maka misal di sini ada 4, maka X posisinya di mana? Lebih besar atau sama dengan 4. Maka lebih besar berarti dia ke sebelah kanan ya. Lebih besar. Nah, ini selangnya adalah tertutup karena sama dengan ada sama dengannya. Bisa juga dengan cara yang lain, cara yang kedua. Atau bisa juga nih dengan cara yang lain nih ya, Ustazah kasih tahu misal dengan cara kan tadi 12 ditambah 3x kurang dari sama dengan 4x ditambah 8 gitu. Ini x. Nah, ini bisa juga seperti halnya penjumlahan atau misalkan pengurangan pada persamaan. Jadi kita satu ruaskan yang ada variabelnya dan satu ruaskan konstantanya. Misal ya. Misal di sini kan di sini 3x nih. Kita pindah ruas yang ini yang 4x menjadi dikurangi 4x. Kenapa jadi dikurangi? Karena kalau misalkan ada satu bilangan yang pindah ruas dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, maka kalau positif jadi negatif. 4x ini positif maka jadi negatif. Tandanya masih sama. Kemudian yang ada tersisa di sini adalah angka 8. Nah, mana lagi yang belum ditulis adalah angka 12. 12 ini nilainya positif. Dia pindah ke ruas kanan menjadi negatif 12. Nah, sekarang 3x dikurangi 4x itu negatif x. Nah, kurang dari sama dengan 8 dikurangi 12 itu 4. Negatif 4. Nah, negatif 4. Negatif x kurang dari sama dengan negatif 4. Nah, bagaimana caranya supaya jadi x? Maka berarti ini harus dibagi dengan negatif 1. Ya, supaya nilainya jadi positif. Nah, di sifat-sifat dasar pertidaksamaan linier, maka jika X atau jika ada pertidaksamaan, suatu pertidaksamaan dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya jadi berubah. Negatif X dibagi negatif 1 ini X, maka tandanya jadi berubah berbalik arah seperti ini ya. Kalau misalnya tadinya ada sama dengan, ikut ada sama dengannya, hanya berubah berbalik arah. Negatif 4 dibagi negatif 1 adalah 4. Nah, hasilnya sama ya antara cara yang ke satu, yang ini yang sudah Ustazah jelaskan, dan yang ini boleh yang mana saja. Yang penting nanti hasilnya adalah sama, X lebih besar sama dengan 4. Sekarang untuk nomor 2 juga sama ya, nomor 2. Ini kita lihat dulu setiap ruasnya. Di setiap ruasnya ada yang sama. Ini ada konstanta, ada 8, ada 4. Di sini juga ada negatif 10, ada 1. Maka kita jumlahkan dulu. 8 tambah 4 itu berapa? 2, 12 dikurangi X lebih dari 6X. Min 10 ditambah 1 itu min 9. Boleh pakai cara yang ke satu atau boleh pakai cara yang kedua yang tadi Ustazah berikan. Ya, kalau pakai cara yang ke satu berarti bagaimana cara yang ke satu? Nah, kita 12 misal. Kemudian kita hilangkan yang mana sama saja ya. Misalkan yang X, min X berarti jadinya tambah X supaya jadi 0. Di sini ada 6X, di sini berarti tambah X, di sini min 9 gitu. Ini habis jadi 12 lebih dari 6X tambah X, 7X dikurangi 9. Nah, supaya jadi 7X maka di sini 7X dikurangi 9 ditambah 9. Maka di sini adalah 12 ditambah 9. 12 ditambah 9 berapa?
21 lebih dari 7x ya. Nah, supaya jadi x maka dibagi dengan 7 ya, karena bisa membagi dua-duanya dibagi 7. Kalau dibagi 7 karena 7 bilangan positif, maka tidak perlu menjadi tandanya berubah ya. Jadi di sini 3 lebih dari X ya, 7 dibagi 7 ini X. Nah, kalau seperti ini sudah benar, tapi untuk posisi yang lebih benarnya lagi adalah dengan cara dibalik X kurang dari 3. Gini ya untuk penulisannya. Atau misalkan mau seperti yang tadi, cara yang kedua yang sudah Ustazah berikan. Misal, kita langsung 12 min X di sini ya. Lebih dari 6X dikurangi 9. Boleh kita satu ruaskan di sini min X, di sini min 7 min 6x ya, ini pindah ruas, ini lebih dari min 9, yang ini kemudian ini pindah ruas jadi negatif 12 min x min 6x min 7x ya, lebih dari min 9 min 12 min 21. Nah yang ini kita bagi 7 sama ya, bagi 7 atau bagi negatif 7, bagi negatif 7 biar negatifnya hilang. Jadi hasilnya X ini berubah tanda jadi kurang dari ya, kemudian 3. Hasilnya sama. Dan kalau digambarkan pada garis bilangan, kemana arahnya? Misal di sini ada 3, X-nya kurang dari 3. Kalau kurang berarti ke kiri. Nah, di sini areanya. Untuk selangnya terbuka atau tertutup? Terbuka karena tidak ada sama dengannya. Gitu ya. Jadi untuk himpunan penyelesaian HP-nya sama dengan X kurang dari 3. Atau ada yang menulis yang lebih lengkapnya X di mana X kurang dari 3. Gitu. Sekarang untuk soal nomor 3 nih ya, ini pecahan nih. Boleh misalkan kita jumlahkan dulu ini yang ada pecahannya, ini kan sama-sama bilangan, ini ada bilangan bulat, ada pecahan, kita jumlahkan dulu boleh. Nah berarti kita samakan nih penyebutnya, misalkan yang ini 4, nah di sini 4 ya, jadi 3, di sini 4 kali 2 tambah 8 per 4 itu ya, dikurangi 5x ya, kemudian tandanya kurang dari sama dengan, nah ini setengah ditambah 1/4. Nah kita jadikan 4 juga, 4 bagi 2 2 kali 1 2 ya, ditambah 1 dikurangi x ya, di sini jadi berapa? 3 tambah 8 itu 11/4 dikurangi 5x kurang dari sama dengan 3/4 dikurangi x ya. Untuk memudahkan silakan mau dikerjakan seperti soal contoh nomor 1, maksudnya cara 1 atau mau cara 2 itu boleh. Misal untuk mempercepat, misalkan kita pakai cara yang kedua saja ya, misalkan nih min 5 kemudian min 5x ditambah x gitu kan, kurang dari sama dengan 3/4 dikurangi. Nah kemudian ini bisa misalkan menggunakan cara yang tadi ya, 3/4 min 11/4. Ini min 5 tambah x berarti min 4x kurang dari sama dengan 3 dikurangi 11. Berapa? 8 min 8/4 gitu ya. 8/4 itu berapa? Min 2. Nah kalau sudah seperti ini dibagi negatif berapa? Negatif 2 atau negatif 4? Berarti dibagi dengan negatif 4 ya, karena mau akhirnya jadi X. Nah kalau dibagi negatif maka tandanya dulu seperti ini ya, takutnya lupa. Jadi di sini X, kemudian di sini negatif 2 per negatif 4 itu berarti 2/4. 2/4 itu sama dengan berapa?
1/2. Nah, berarti kalau digambarkan di sini 1/2, maka ke arah mana? Kalau lebih dari sama dengan ke arah kanan ke sini. Kemudian selangnya tertutup. Himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih dari sama dengan 1/2. Begini ya. Sekarang kita ke nomor 4. Nah, nomor 4 nih yang seperti ini. Kita lihat dulu tengah-tengahnya. Nah, ini berarti yang tengah ini ada 1. Supaya jadi 0, maka dikurangi 1. Maka kita lakukan seperti ini. 3 dikurangi 1, kurang dari sama dengan 1 ya, dikurangi 1 dikurangi 4X, kurang dari sama dengan 9 dikurangi 1. Ya, 3 dikurangi 1 itu 2, kurang dari sama dengan negatif 4X, kurang dari sama dengan 8. Nah, kalau seperti ini, supaya jadi X ya, supaya jadi X, maka kita bagi dengan negatif 4 ya. Kalau dibagi dengan negatif 4 berarti ini negatif 2/4 ya. Kemudian ini tandanya berubah jadi lebih dari sama dengan. Kemudian di sini jadinya X, jadinya di sini lebih dari sama dengan 8 dibagi negatif 4 itu 2. Nah, yang seperti ini tidak ada ya dalam himpunan penyelesaian kalau seperti ini. Maka kita harus rubah posisinya ya, atau ini diperkecil dulu jadi negatif 1/2 lebih dari sama dengan X lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, kita rubah posisinya jadi yang lebih besar dulu, yang lebih kecil dulu nilainya gitu, yang lebih kecil nilainya antara negatif setengah dan negatif 2. Nah, kalau misalkan di garis bilangan yang sebelah mana dulu nih? Misalkan di sini berapa? Di sini negatif setengah atau negatif 2. Nah, tentunya negatif 2 lebih sebelah kiri ya kan? Di sini baru negatif setengah gitu. Jadi posisinya adalah kita balik negatif 2. Ini posisinya lihat tanda ini menghadap kemana? Nah, seperti ini ya. Kemudian X ini juga sama menghadap kemana? Kurang dari sama dengan negatif 1/2. Jadi kalau misalkan mendapati hal yang seperti ini, kalau pilihan ganda itu sudah pasti tidak ada jawabannya. Maka kita balik ya posisinya seperti ini, jadi kurang dari sama dengan. Ini kan nilainya sama saja gitu. Jadi negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1/2. Maka jawabannya adalah ada di tengah-tengah sini. Nah, selangnya tertutup karena semuanya ada sama dengannya gitu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana negatif 2 kurang dari X kurang dari sama dengan negatif setengah gitu ya. Jadi inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Sekarang bagaimana kalau di setiap ruas seperti ini ada 3 ruas dan di setiap ruasnya ada variabelnya gitu. Nah, ini kita tidak bisa menyelesaikannya sekaligus seperti yang tadi ya. Jadi ini harus per ruas dulu diselesaikannya. Jadi yang pertama, nih ruas yang pertama kita X kurang 3 kurang dari sama dengan min X min 1. Ini yang pertama. Kemudian nanti yang kedua, misalkan di sebelah sini adalah nilai dari min X min 1 kurang dari 1 min 2X. Kemudian yang mana lagi? Nanti ada ruas yang ketiga. Nanti ya yang belum coba ini kita kerjakan dulu yang pertama. Kalau seperti ini kita pindah ruaskan semuanya dulu ya. Pindah ruaskan dalam satu ruas gitu yang ada variabelnya dan ruas lain untuk konstantanya. Min 1 ini tambah 3. Jadi 2X kurang dari sama dengan 2. Maka X kurang dari sama dengan 1. Dari mana 1? 2 dibagi 2. Gitu. Kemudian untuk yang ini maka sama ya. Jadi min X tambah 2X. Dia pindah dari sini. Nah 1. Kemudian ini tambah 1. Jadi ini X kurang dari 2.
betul ini min X negatif 1X ditambah 2X, maka X kurang dari 2. Ini baru yang ruas dua cara ya, baru yang ini kemudian yang ini. Sekarang yang mana lagi? Yaitu yang ketiga ada X kurang 3 kurang dari 1 kurang dari 2X. Ya, yang ini. Kita sama satu ruaskan, di sini 2X kurang dari 1 tambah 3. Maka di sini 3X kurang dari 4. Nah, maka X sama dengan kurang dari 4/3. Nah, ini yang mana himpunan penyelesaiannya? Bukan semuanya yang ini. Kita lihat dulu kalau pada garis bilangan kita buat 3 posisi ya. Nah, 4/3 ini berapa sih? Kalau 4/3 ini sama dengan 1/3. Oh, di sini ada 1, ada 2, ada 1/3. Berarti kalau di sini 1 ya, di sini 2, maka di sini 4/3. Nah, di sini kan sebelum 2 kan 1/3. Nah, kalau lihat ke sini X-nya kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 dia kemana? Ke sini areanya ya. Dan di sini tertutup. Kemudian kalau yang ini yang kedua, X-nya kurang dari 2. X-nya kurang dari 2. Oh, ke sini. Sama ya, kurang dari 2 berarti di sini. Ikut ke sini irisannya. X kurang dari 2. Nah, ini selangnya terbuka ya, kalau ini maaf terbuka. Kemudian yang satu lagi, X-nya kurang dari 4/3. Nah, berarti dia ke sini lagi. Nah, di sini. Nah, ini himpunan penyelesaiannya ya, dari daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian irisannya yang mana? Kalau irisan ini memang himpunan penyelesaiannya X kurang dari sama dengan 1, X kurang dari 2, X kurang dari 4/3. Nah, untuk irisannya ya, irisannya yang mana? Maka irisannya adalah yang paling banyak arsirannya yang mana? Tentunya adalah irisannya yang X kurang dari 1 gitu ya. Ini kan hanya satu arsiran. Kemudian yang ini ada 2 arsiran. Kalau yang ini dia dapat semua arsiran. Jadi itulah himpunan daerah penyelesaiannya dari mulai X kurang dari 2 ya, X kurang dari 4/3 dan X kurang dari sama dengan 1. Ya, yang menjawab seperti itu, insya Allah berarti sudah benar jawabannya. Kalau yang belum, diingat-ingat kembali, dilihat kembali, kemudian direvisi sama Antuna masing-masing, direvisi jawabannya untuk nanti belajar di hari-hari ke depan. Begitu ya. Sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, ada 4 bentuk umum ya, jadi sama seperti halnya pada persamaan ya. Kalau persamaan kan hanya satu saja bentuk umumnya, yaitu AX tambah B, AX tambah B sama dengan C gitu ya. Tapi kalau di sini ada AX tambah B, nilai mutlak AX tambah B kurang dari C, kurang dari sama dengan C, atau lebih dari C, atau lebih dari sama dengan C. Ini bentuk umum untuk nilai mutlak pada pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian ada juga yang dinamakan sifat-sifat nilai mutlak. Nah, ini sifat-sifatnya ya, diantaranya itu untuk X dan Y anggota bilangan real, maka berlaku ini ya, ini yang harus diingat sama Antuna. Sifat-sifatnya ada yang pertama itu jika nilai mutlak X dikurangi Y itu sama dengan nilai mutlak Y dikurangi X. Ini kalau sama dengannya ya, sama dengan. Nah, kalau pertidaksamaannya ini sama juga ya, ketika X, Y atau X kali Y itu kurang dari sama dengan nilai mutlak X, Y. Begitupun untuk nilai mutlak X kuadrat ini sama dengan nilai mutlak X dikuadratkan atau sama dengan X kuadrat. Bisa dilihat di sini ya. Jadi ini nih sifat-sifat nilai mutlak baik pada persamaan maupun pada pertidaksamaan. Nah, sekarang kita ke
langsung ke solusi penyelesaian secara umum. Dan ini yang harus dihafal oleh Antuna ya, harus diingat-ingat. Jadi untuk mengerjakan soal pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak, Antuna harus ingat ini rumusnya ya. Jika bentuknya nilai mutlak fx, ini di sini fx di sini nilai yang dicari ya, misalkan nanti x tambah 2, misalkan seperti itu, kurang dari a, dan a-nya di sini tuh konstanta ya, a-nya lebih dari 0, diubah ke bentuk negatif a kurang dari fx kurang dari a. Ya, jadi misalkan nih, jika di sini tentukan nilai mutlak 2x tambah 3 kurang dari 5 gitu ya. Nah, maka di sini negatif 5 kurang dari, tulis lagi fx-nya, kemudian kurang dari 5 gitu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau lebih dari, nah ini beda ya. Mungkin soalnya sama tapi tanda ketidaksamaan yang berbeda, misalkan lebih dari. Nah, kalau lebih dari maka fx-nya dulu nih, fx kurang dari negatif a atau fx lebih dari a gitu ya. Ada perbedaan di situ. Ketika ingat-ingatnya, ketika nilai mutlak ditanyakan kurang dari a, maka negatif a kurang dari fx kurang dari a. Kalau misalkan nilai mutlak yang ditanyakannya lebih dari a, maka diubah menjadi fx kurang dari negatif a atau fx lebih dari a. Nah, sekarang bagaimana kalau dua-duanya di dua ruasnya itu terdapat nilai mutlak? Jadi nilai mutlak yang pertama lebih dari nilai mutlak yang kedua, maka kita ubah menjadi, nah, fx-nya ditambah gx, kemudian dikali fx dikurang gx. Jangan lupa di sini lebih dari 0. Kenapa jadi 0? Ya, karena g-nya sudah pindah ke ruas kiri semua. Gitu ya, jadi lebih dari 0. Nah, kalau yang seperti ini nih, di antara konstanta, misalkan ada konstanta kurang dari nilai mutlak, kurang dari konstanta yang lainnya, diubah menjadi ya sama ya, seperti ini ya. Nah, jadi A kurang dari fx kurang dari B, atau negatif B dibalik. Negatif B ya kalau dinegatifkan kan jadinya dibalik. Nah, sekarang yang terakhir ini adalah jika dalam bentuk pecahan ya. Jika ada nilai mutlak A per B dalam bentuk pecahan ini kurang dari C. Nah, kurang dari, ini kurang dari A dengan A-nya itu lebih dari 0, diubah menjadi, nah, seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nah, ini yang harus dihafal untuk solusi penyelesaian secara umum. Jadi ingat-ingat ya, sama Antuna ingat. Oh iya, yang ini nih ya, A per B. A di sini nilainya lebih besar daripada B ya, dan A-nya lebih dari 0. Maksudnya lebih dari 0, A, B-nya lebih dari 0. Nah, ini maka A kurang dari C dikali nilai mutlak B atau A. Ini jawabannya bisa milih di antara tiga ini ya, bukan semuanya dikerjakan, tapi milih di antara tiga yang ini. Nah, inilah solusi penyelesaian secara umum. Kalau untuk masih belajar latihan, silahkan lihat ke sini, ke solusi ini ya. Di buku paket juga ada. Halaman berapa ini? Halaman 41. Nah, di buku paket ada, bisa dilihat, ditandain di situ biar nggak usah nyatet lagi. Jadi kalau mau mengerjakan, kita lihat dulu model soalnya seperti apa. Nah, lihat bentuk penyelesaiannya yang ada di sini, diubahnya ke bentuk mana. Gitu ya, insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa tandain tadi di bukunya. Kita memasuki contoh soal ya, seperti biasa Ustazah akan contohkan dulu soalnya yang pertama. Ini yang pertama, nilai mutlak 4x kurang dari 5 dikurangi 5 kurang dari 5. Nah, coba lihat. Nah, lihat ya di rumus yang tadi, kalau kurang dari maka bagaimana? Nah, jadi kita ubah nih di sini ke dalam bentuk negatif A. Nah, negatif A-nya berarti negatif 5 kurang dari fx. Fx-nya itu 4x kurang 5. Nah, ketika sudah di sini, jangan lagi ada tanda nilai mutlak. Nah, tanda nilai mutlaknya hilangkan, kita tulis seperti ini, kemudian kurang dari
5. Ya, coba perhatikan di sini nilai mutlaknya 4x dikurangi 5, kita pindahkan ke sini dan sudah tidak ada lagi garis tanda garis nilai mutlaknya. Kemudian yang 5 di sini sesuai aturan penyelesaian jadi negatif 5 di sebelah kiri dan 5 di sebelah kanan. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini silakan selesaikan seperti halnya tadi menyelesaikan soal pertidaksamaan. Ya, jadi untuk menghilangkan 5 dulu berarti negatif 5 di sini jadinya harus diapain? Harus ditambah 5 ya. Negatif 5 tambah 5 kurang dari 4x kurang 5 tambah 5 kurang dari 5 tambah 5. Ya, ketika satu ruas ditambah 5, maka semua ruas ditambah 5. Itulah matematika. Nah, negatif 5 tambah 5 itu berapa? 0. Kurang dari 4x, yang di sini 0. Kemudian di sini 5 tambah 5 berapa? 10. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Dibagi berapa? Dibagi 4 supaya di sini jadi x. Maka 0 per 4 itu berapa? 0. Kurang dari x, kurang dari 10 per 4. 10 per 4 itu berapa sih? Coba 10 per 4 berapa? 10 per 4 itu kalau diperkecil jadi 5 per 2 gitu ya. Atau mau 2 1 per 2 juga boleh. Nah, inilah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Bisa dipahami sampai sini? Sekarang ke contoh soal nomor 2. Nah, di sini ada nilai mutlak 3x dikurangi 5 lebih dari 1. Nah, kalau lebih dari kita lihat lagi. Oh iya, jadi cara penulisannya bagaimana? Fx dulu nih, kurang dari min A. Nah, berarti di sini 3x kurang 5, udah nggak ada tanda nilai mutlaknya ya. 3x kurang 5 kurang dari negatif 1 ya, atau di sini harus dikerjakan semua ya, atau di sini berupa gabungan bukan atau memilih salah satu, atau fx lagi 3x kurang 5 lebih dari 1 a-nya. Kita kerjakan satu-satu ya. Kita bisa misalkan langsung mengerjakan 3x kurang dari negatif 1 tambah 5. Pindah ruas ya, jadi 3x kurang dari 4. Maka x kurang dari 4 per 3. Begini. Terus yang ini maka 3x lebih dari 1 ditambah 5 ya. Maka 3x lebih dari 6 dan x lebih dari 6 per 3. 6 per 3 itu berapa? 2. Maka himpunan penyelesaiannya berarti ini ya. X kurang dari 4 per 3 atau X lebih dari 2. Begini. Ya, bisa dipahami ya. Sekarang bagaimana untuk soal nomor 3 nih, seperti ini ya. Untuk soal nomor 3 ini dua-duanya kedua ruasnya adalah nilai mutlak. Maka kita rubah ke dalam bentuk, nah berarti ditambah 9 dikurangi 2x yang ini ya. Kemudian ditambah 4x ya. Ini. Kemudian dikali, ini tuh kalau misalnya nggak ada apa-apa berarti dikali. Kemudian dikali 9 dikurangi 2x dikurangi 4x. Ya, sini kemudian jadinya lebih dari 0. Gitu. Nah, di sini tinggal kita jumlahkan saja 9 negatif 2x tambah 4x. Jadi 9 tambah 2x ya. Kemudian di sini 9, di sini negatif 6x. Nah, kalau seperti ini bagaimana kelanjutannya? Kalau sudah seperti ini, nah ini kan sudah ada dua ruas yang di sini ya, ada dua pemfaktoran, maka langsung saja satu per satu, 9 tambah 2x lebih dari 0, 0-nya dari sini, kemudian berarti
2x di sini lebih dari negatif 9. Ini kan pindah ruas. Kemudian x lebih dari negatif 9 per 2 ya, atau sama dengan atau x lebih dari sama dengan negatif 1 per 2. Gini. Terus nah, sekarang 9 dikurangi 6x lebih dari 0 ya. Nah, untuk mempermudah, ini kan negatif 6x, supaya jadi positif kita pindah ruaskan saja jadi seperti ini ya. Maka 9 lebih dari di sini x 9 per 6 ya, 9 per 6 atau kalau dibagi 3 berarti berapa? 3 per 2 gitu ya. Nah, ini lihat posisinya di sini. 3 per 2 lebih dari x, atau di sini kalau ditulis lagi atau x kurang dari 3 per 2. Nah, ya kita lihat di sini x lebih dari, di sini x kurang dari. Ya, coba bagaimana? Jadi kita cara penulisan himpunan penyelesaiannya jadinya begini. Jadinya kita yang paling kecil dulu, yang paling kecil nilainya tentunya negatif 4,5 ya, negatif 4, 1 per 2, kemudian lihat arahnya kemana, ya, kurang dari x, ya, begini kan, atau, nah, di sini x-nya kurang dari 3 per 2, nah, ini cara penulisannya, ya, nah, kalau seperti tadi yang nomor 2, ini kan, nih, x kurang dari 4 per 3 atau x lebih dari 2. Nah, yang ini tidak bisa dibuat seperti yang ini. Ya, tapi kalau untuk yang seperti ini, nah ini dibuatkan himpunan penyelesaian seperti ini. Jadi jangan heran kalau nanti pilihan ganda pusing mencari-cari himpunan penyelesaian yang tidak ada, ternyata kita belum selesai semua sampai seperti ini. Gitu ya, harus hati-hati dan teliti. Nah, yang ini hampir sama dengan yang tadi, tapi ini kedua ruasnya itu ada memuat variabel dan konstanta. Sama saja cara pengerjaannya, yaitu berarti x tambah 4 gitu ya. Kemudian ditambah 2x kurang 6. Gini ya. Tapi untuk memudahkan boleh pakai begini. Untuk memudahkan. Kemudian yang di sininya juga begini, maka x tambah 4 ya, kurangi gx-nya 2x kurang 6. Nah, ini di sini yang harus teliti. Kenapa harus dipakai kurung? Nah, kemudian di sini kan kurang dari sama dengan, maka di sini juga kurang dari sama dengan 0 ya. Kemudian kita jumlahkan x tambah 2x itu 3x ya kan, 4 dikurangi 6. Karena di sini tambah min 6, 4 tambah min 6 jadi 4 min 6, min 2. Ini kita kurung lagi seperti ini. Kalau yang ini gimana? X, nih, X kurangi 2X. Ya, X kurangi 2X, maka menjadi negatif X. Ya, X kurangi 2X yang ini 4 kurangi negatif 6. Kurangi negatif, jadi tambah. 4 tambah 6 itu 10. Begini, kurang dari sama dengan 0. Nah, kan sudah ada dua ruas sama seperti tadi, maka kita selesaikan satu per satu. Begini kan? Nah, maka 3x ini pindah ruas jadi 2. Maka x kurang dari sama dengan 2 per 3. Kalau yang ini negatif x tambah 10 kurang dari sama dengan 0. Biar mudah, kita pindahkannya yang x-nya. Ya, sama saja. Berarti x lebih dari sama dengan 10. Ini kalau ditulis lagi x lebih dari sama dengan 10. Nah, kalau yang seperti ini tadi bisakah dirubah menjadi mana dulu nih yang paling kecil? Misalkan 2 per 3 kurang dari x kurang dari sama dengan 10.
Nah, apakah memenuhi yang seperti ini? Tidak ya. Jadi tidak seperti ini. Ini salah. Nah, jadi tetap berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah X kurang dari sama dengan 2/3. Kemudian atau X lebih dari sama dengan 10. Begini ya jawabannya. Untuk contoh soal nomor 5, nah kita misalkan dulu yang ini sebagai A, ya kan? Yang ini sebagai B, yang ini sebagai C, gitu ya. Kita lihat di rumus yang tadi, ini A, B, C. Kemudian A tambah CB di rumusnya ya, dikali A kurang CB kurang dari 0, misalkan gitu. Nah, sekarang kita posisikan ini sebagai A, maka X tambah 2 gitu ya, dikurung dulu. Tambah C-nya berapa? C-nya 4. 4 dikali 2X kurang 3. Ini B-nya. Kita pakai kurung rawal yang besar seperti ini. Kemudian yang ini, yang A lagi, tulis lagi X tambah 2, begini. Kemudian dikurang C-nya 4, kemudian B-nya 2X dikurang 3. Gitu, tutup lagi, kurang dari 0. Kita proses dulu di sini, X tambah 2, yang ini tambah 4 kali 2X, 8X, 4 kali min 3, min 12. Ini. Ya, kemudian untuk yang ini X tambah 2, kemudian min 4 kali 2X, min 8X ya, min 4 kali min 3 plus 12 gitu. Jadi beda ya. Nah, di sini X tambah 8X, 9X, 2, negatif 12, negatif 10. Begini. Kemudian yang ini berapa? X kurang 8X, negatif 7X, 2 tambah 12 tambah 14. Nah, di sini kurang dari 0 gitu. Nah, sama seperti halnya yang tadi. Jadi kita selesaikan satu persatu. 9X kurang 10 kurang dari 0. Ya, 9X kurang dari 10. Ya, X kurang dari 10/9 gitu. Atau X kurang dari 1/9. Kemudian yang keduanya, negatif 7X tambah 14 kurang dari 0. Untuk mempermudah ya, biar nggak pusing lagi, ini berarti 7X, begini ya. Kemudian di sini X sama dengan 2 kurang dari X. Atau X lebih dari 2. Nah, X lebih dari 2 ya. Nah, di sini jadi himpunan penyelesaiannya X kurang dari 1/9 atau X lebih dari 2. Begini himpunan penyelesaiannya. Seperti biasa, di akhir sebelum kita tutup, saja kasih latihan 4 soal saja ya. Nah, lihat soalnya 1, 2, 3, 4. Situ ada 4 soal. Dan seperti biasa, kalau Ustazah ngasih soal itu ada satu yang nggak dikasih contoh. Coba Ustazah mau lihat bagaimana kemampuan belajar mandiri Antuna. Gitu ya, silakan dikerjakan seperti biasa, dikumpulkan japri ke Ustazah. Boleh silakan mengumpulkannya sampai malam atau nanti sore atau mungkin besoknya juga tidak terlalu masalah, asal jangan sampai sepekan 2 pekan nggak ngumpulin, nggak ya. Jadi tolong dikumpulkan selalu tugasnya. Jika memang ada uzur pada hari ini, mohon infokan ke Ustazah. Mungkin tidak bisa mengerjakan hari ini, mau besok ya silahkan. Yang penting ada informasi. Tapi lebih cepat tentunya adalah lebih
Baik, demikian yang dapat Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, jika ada penjelasan Ustazah yang kurang dipahami. Bisa juga Antuna mencari referensi dari sumber lain, bisa dari buku yang lain, bisa dari internet, bisa dari YouTube, bisa dari mana saja. Insya Allah semua konsepnya sama. Kalau misalkan penjelasan dari Ustazah kurang dapat dipahami, boleh juga melihat dari penjelasan yang lainnya. Gitu ya, kita terbuka saja, yang penting Antuna paham. Uh, Yumkin hadam ini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.